主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开救主，挪开羞辱，台湾只为他救赎，复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，台湾只为他救赎。世上有哪一位神为神而生？世上有哪一位神为神而生？世上有哪一位神为神而复活？世上有哪一位救主今天的活着？复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，挪开咒诅，挪开羞辱，来完成为他救赎。复活的主是主耶稣，世上没有他的坟墓，同来欢呼，同来庆祝，来完成为他救赎。Tuhan yang bangkit adalah Yesus Kristus. Di bumi tidak ada kuburannya, menghapus kutukan dan kehinaan. Dia telah menggenapi penyelamatan yang agung. Mari bersama bersorak dan merayakan karya penyelamatannya. Di bumi ini tidak ada Tuhan yang mau lahir dan mati bagi manusia. Di bumi ini tidak ada Tuhan yang mau bangkit bagi manusia, bahkan yang masih hidup sampai sekarang. Sesang yo na
的神，我要永远在你的怀里，爱慕你，只是在你面前单单敬拜你。我渴慕你，我敬拜你，我的主，我深爱的唯一。神，我要永远在你的怀里，爱慕你，只是在你面前单单敬拜你。我渴慕你，我敬拜你，我的主，我深爱的唯一。你医治我心深处，你医治我心深处。
独一全者的神，直到永远。阿门。 Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，唱一首天上的歌。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian dari surga. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang, kami mau beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati ibadahnya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌，《亲爱的天父》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Bapa Surgawi.祷告之前，我们来读一段经文，在路加福音15章第7节，
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 15 ayat 7， 我们一起来念。我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为99个不用悔改的义人欢喜更大。Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 我们一起来祷告。这位耶稣上帝，我们感谢你带领我们能够走到今天。今天早上，我们能够有机会再一次来纪念主耶稣基督升天的日子。天父上帝，让我们在这个时刻能够好好的去回想当年耶稣基督来到这个世上，牺牲自己，拯救人类，被钉死在十字架上，第3天复活，然后就升天。这一切是他的行程，这一切他行是为了拯救我们。天父上帝，今天早上我们再一次恳求主，我们要承认我们是个罪人，我们要承认在我们每一天的日子里头，我们常常做了不该做的事情。在我们每一天的日子里头，很多时候是因为环境、别人，使到我们跌在罪中。我们也常常伤了你的心，不听你的话，违背了你的命令。主，今天早上再次恳求，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，求主再次赦免我们一切的罪恶，求主更新我们，洗净我们的生命，也求主不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，能够影响更多的人来到你面前。主啊，谢谢你，谢谢你，我们将我们的人生完全交在主的手中，求你自己来掌权，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，别人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来并从那里降临，审判活人世人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来齐应经文。Mari kita beresponsoria. 来自天堂的主耶稣，我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下，仍旧在天的人子，没有人升过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。Tuhan Yesus dari surga, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru-guru sekolah minggu untuk mempersembahkan sebuah pujian. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah dalam kesempatan ini Engkau boleh menolong kami semua untuk boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik lagi, dan biarlah Tuhan yang menolong juga hamba-Mu di dalam keterbatasan dan kelemahan. Tuhan tolong pimpin, urapi, berikan hikmat kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita membuka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah pembawa pengharapan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua 3 buah pertanyaan. Saudara, pernahkah Anda mengharapkan sesuatu? Tentu kita semua pernah mengharapkan sesuatu. Anda mungkin mengharapkan ada sesuatu terjadi di dalam keluarga Anda, yaitu pemulihan. Anda mungkin mengharapkan Anda bisa naik jabatan, Anda mungkin mengharapkan bisa memiliki gaji yang lebih tinggi, Anda mungkin mengharapkan kondisi relasi atau kondisi ekonomi yang akan membaik. Kita semua pernah mengharapkan sesuatu, bukan? Apa yang pernah Anda harapkan, Bapak Ibu? Lalu pertanyaan kedua, apakah yang Anda harapkan terwujud? Saudara, dari sekian banyak harapan yang kita miliki, harapan yang kita punya, tentu kita tahu tidak semua dari harapan kita itu terwujud atau terjadi. Misalnya saja kita yang sedang sakit hari ini kita mengharapkan kesembuhan, tetapi sampai hari ini kita masih ada dalam kondisi yang sama, kita masih ada dalam kondisi sakit. Atau kita yang mengharapkan kita pengen naik gaji ya, lalu kita lihat hari ini ternyata kondisi kita masih sama, gaji kita masih segitu-segitu aja. Kita pernah berharap dan seringkali apa yang kita harapkan, beberapa dari kita mengharapkan tetapi tidak terwujud. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang Anda harapkan lalu tidak terwujud? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, ketika Anda tadi sudah sepakat ya, kita sama-sama pernah mengharapkan sesuatu, lalu kita tahu harapan-harapan kita ada beberapa yang tidak terwujud. Nah, hari ini masihkah Anda berani berharap? Ada orang yang bilang, udahlah saya udah gak mau banyak berharap lagi tentang hidup ini, tentang orang, tentang teman, tentang segalanya, saya sudah tidak berani berharap lagi. Ada orang yang demikian. Tetapi Anda di posisi yang seperti apa? Apakah sekalipun Anda tahu banyak harapan Anda yang hari ini belum terwujud, apakah Anda masih berani berharap? Atau itu membuat Anda menjadi orang yang pesimis di dalam berharap sehingga bahkan tidak berani lagi untuk berharap? Saudara yang terkasih, mari sama-sama di tengah kondisi hidup kita yang hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi penerus Kristus, membawa harapan bagi dunia ini. Saudara, kita akan belajar sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini sangat identik dengan tema pengharapan tentang bagaimana murid-murid Kristus ini meneruskan pengharapan akan kerajaan surga yang telah dibawa Kristus dari surga turun ke dalam dunia, membawa pengharapan akan kerajaan surga, hidup kekal, dan bagaimana pengharapan ini diteruskan sampai kepada kita hari ini. Saudara yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh seorang penulis kitab Injil bernama Lukas. Nah, saudara, kalau kita biasa tulis surat itu pasti ada kepada siapa kita tunjukkan surat itu. Pasti ada tujuannya. Misalnya saya tulis surat untuk pacar ya, Dear sayang, yang seperti itu ya, untuk pacar saya gitu ya, namanya siapa. Nah, demikian juga Lukas ketika dia menuliskan Kisah Para Rasul itu ada tujuannya. Ini ditunjukkan untuk siapa? Nah, saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pertama, ayat pertama, dituliskan bahwa Lukas ini menulis surat untuk seorang bernama Theophilus. Tetapi saudara, yang menarik adalah Theophilus ini bisa diartikan sebagai seorang pribadi ya. Menurut beberapa tafsiran, Theophilus ini bisa merupakan seorang pribadi, seorang sahabat dari Lukas, di mana Lukas ini ingin memberitakan tentang Injil Kristus. Nah, tetapi saudara, ada juga tafsiran yang mengatakan bahwa Theophilus ini kan dari artinya itu kekasih
kekasih atau sahabat Allah. Ini ditunjukkan kepada mereka semua orang percaya di muka bumi di segala abad dan zaman. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat ini ditujukan Lukas kepada Theophilus. Theophilus, saya ingin menggunakan bukan makna sebagai seorang pribadi, tetapi kepada kita semua sebagai kekasih dan sahabat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas juga di sini menuliskan Injil Lukas, ya. Seperti kita tahu Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas dia yang menuliskan Injil Lukas. Nah, sehabis menuliskan Injil Lukas, ternyata Lukas juga menuliskan Kisah Para Rasul. Injil Lukas itu berisikan pengajaran dan pelayanan Yesus, sedangkan Kisah Para Rasul itu berisikan tentang kelanjutan pengajaran dan pelayanan Yesus melalui murid-muridnya. Jadi Yesus di dalam Injil Lukas digambarkan dia sebagai orang yang mengajar, dia melayani, dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, lalu di sini Lukas melanjutkan dengan menuliskan kitab Kisah Para Rasul. Disinilah dituliskan bagaimana dampak dari pengajaran dan pelayanan Yesus kepada murid-muridnya dan apa yang murid-muridnya kerjakan setelah Yesus ini terangkat ke surga. Bagaimana murid-muridnya mencontoh pengajaran dan pelayanan Yesus. Jadi saudara, kitab Kisah Para Rasul ini merupakan kitab yang sangat menarik dan sangat luar biasa jika kita baca secara detail. Kitab ini menceritakan bagaimana orang yang percaya Kristus itu pasti hidupnya serupa dengan Kristus di tengah keberdosaannya. Dia berusaha serupa dengan Kristus. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul juga ini merupakan janji akan datangnya Roh Kudus sebagai dasar pekerjaan pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bisa melayani Kristus, bisa meneladani Kristus, bisa melakukan apa yang Kristus lakukan. Itu bukan karena semata-mata dia hebat di dalam menangkap pengajaran Kristus, atau bukan karena semata-mata dia ini jago di dalam memberitakan Injil, bukan karena itu, tetapi semua didasarkan pada adanya kuasa Roh Kudus. Maka dari itu jika kita melihat kitab Kisah Para Rasul itu dibuka pasal 1 dengan judul Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu kalau kita terus membaca di ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, dikatakan juga bahwa kuasa yang dimiliki oleh murid Kristus untuk melakukan pekerjaan Kristus itu adalah kuasa Roh Kudus. Bukan karena kuasa ekonominya, bukan karena kuasa politiknya, bukan karena dia ini adalah orang penting, maka pengajarannya tentang Kristus itu didengarkan, bukan karena itu, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul juga merupakan sebuah lukisan yang begitu indah. Untuk memahaminya, saudara, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut. Saudara, melalui video yang kita lihat tadi, kita melihat bagaimana ya seorang pelukis itu menggambar lukisannya yang begitu indah dan hidup dari step awal. Dari menggunakan pensil, dia membuat sketsa, lalu dari nanti dia kasih warna dasar, lalu dia timpa lagi dengan warna lainnya. Dari yang tidak berbentuk menjadi ada bentuknya, dari yang sudah ada bentuknya dijadikan semakin nyata, semakin indah untuk dipandang mata. Saudara, dari lukisan tadi kita belajar tentang yang namanya proses dari awal hingga akhir. Nah saudara, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, itu kita juga seperti disajikan sebuah lukisan tentang bagaimana berita kerajaan sorga itu menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara, ini merupakan kitab yang sangat indah yang menunjukkan kepada kita bagaimana Injil Kristus, Injil kerajaan sorga itu menyebar ke seluruh wilayah, bahkan
terkasih dalam Tuhan, kisah para rasul merupakan lukisan yang begitu indah tentang bagaimana berita pengharapan itu menyebar sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari nats yang sudah kita baca tadi. Pembelajaran pertama yang akan kita dapatkan hari ini adalah tentang konsep kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan Allah, Yesuslah pengharapan satu-satunya bagi dunia ini, bagi manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak dalam perjanjian lama kita tahu bahwa perjanjian lama itu mengungkapkan bahwa akan ada Mesias yang dijanjikan yang menolong bangsa Israel. Nah, Mesias ini datang di dalam perjanjian baru. Dia datang dari tunas Daud, dari keturunan Daud. Dia menjadi anak dari Yusuf dan Maria. Lalu saudara, disinilah kita melihat bagaimana janji Allah tentang Mesias itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dialah Allah yang menang melawan kuasa maut, bahkan bangkit dan naik ke surga. Pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya yang layak untuk kita harapkan, karena Dialah satu-satunya Allah yang datang ke dalam dunia. Lalu Dia juga kita saksikan naik, peristiwa naik ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya sebagai saksi mata langsung bagaimana anak Allah yang maha tinggi ini kembali ke surga, ke tempat asalnya. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah pengharapan satu-satunya. Dialah Alfa, Dialah Omega. Dialah satu-satunya yang layak diharapkan oleh setiap umat manusia di muka bumi ini. Kita melihat dalam peristiwa kelahirannya bagaimana Ia adalah Mesias yang dijanjikan. Dalam pelayanannya, Dia juga adalah memiliki pengajaran yang berbeda. Pengajaran yang berasal dari kerajaan Allah, bukan dari dunia ini. Di dalam kematiannya, Dia juga dimuliakan. Bahkan melalui kematiannya, kita manusia berdosa, kita dijanjikan hidup yang kekal melalui darah Kristus yang menyucikan kita. Bahkan pada peristiwa kenaikannya, Dia memberikan janji bahwa ketika Dia naik ke surga, Dia menyediakan satu tempat di mana kita bisa hidup bersama-sama di dalam kerajaan surga. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, namanya manusia, kita sering kali salah berharap, bukan? Kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita diajarkan Yesus adalah pengharapan. Dialah Alfa dan Dialah Omega. Tetapi apa yang diharapkan dari Yesus? Saudara, Yesus pada zaman itu bukanlah seperti apa yang diharapkan orang-orang dalam perjanjian baru. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia berasal dari kerajaan surga. Dia berasal dari kerajaan Allah yang maha tinggi. Tetapi orang yang ada di dalam dunia itu mengharapkan Mesias yang datang dengan cara yang begitu luar biasa, bukan cara yang sangat sederhana, bahkan tidak enak dilihat mata. Saudara, orang pada zaman itu, orang Yahudi pada zaman itu mengharapkan Mesias datang dengan cara yang luar biasa untuk membela bangsa Yahudi yang hari itu sedang ada dalam penjajahan Romawi. Nah, maka dari itu ketika orang Yahudi melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, mereka tidak percaya karena Yesus tidak seperti apa yang mereka harapkan. Lalu ketika kita melihat juga bagaimana Yesus melayani, Dia membawa konsep kerajaan Allah turun ke dalam dunia, di mana yang memimpin, yang melayani, di mana konsep ini sangat berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh dunia. Konsep ini begitu bertentangan, Bapak Ibu, sehingga kita tahu bagaimana orang Farisi, ahli Taurat ini berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan Yesus. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kehidupan Yesus, bahkan pelayanan Yesus, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Mesias itu pengajarannya harus sesuai dengan perjanjian lama. Nah, mereka tidak memahami bahwa Yesus datang menggenapi pengajaran perjanjian lama yang diajarkan sama dengan perjanjian lama. Hanya saja perjanjian lama yang dipahami oleh orang Yahudi pada zaman itu sudah banyak yang melenceng. Yesus membenarkan kembali ajaran yang ada di dalam perjanjian lama yang sudah melenceng di zaman perjanjian baru. Bahkan saudara, di sini kita juga melihat bahwa
orang Yahudi ini berharap kalau Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Seharusnya di hari kematiannya di kayu salib dia memanggil malaikatnya untuk menolong dia. Maka disitulah orang Yahudi akan percaya sepenuhnya kepadanya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu sampai ia mati. Ini tidak sesuai dengan pengharapan orang Yahudi. Kalau Yesus datang sebagai Mesias yang memiliki kekuatan politik, saya rasa akan banyak orang yang percaya kepada dia pada hari itu. Tetapi Yesus datang begitu sederhana, orang biasa yang sangat sederhana, sama seperti manusia biasa. Maka dari itu banyak orang yang menjadi sulit untuk percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Yesus adalah Mesias dan dia adalah pengharapan satu-satunya. Tetapi seringkali pergumulan pada zaman itu juga adalah pergumulan pada hari ini. Nah, saudara, apa sih yang orang pada zaman itu harapkan dari Yesus? Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang tadi kita sudah baca ya. Di dalam pasal yang ke-6 dituliskan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara yang terkasih, pertanyaan ini sebetulnya menyiratkan sebuah maksud di mana orang-orang yang hari itu menyaksikan Yesus mengajar setelah dia bangkit dari kematian, lalu dia mengajar. Di situ orang-orang ini berkumpul lalu bersepakat untuk bertanya, Tuhan mau nggak kamu ini pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara, maksud dari pertanyaan ini adalah mereka masih mengharapkan Yesus itu adalah Mesias yang akan memperbaiki situasi politik saat ini. Saat ini Israel ditindas, maka mereka mengharapkan Yesus akan menjungkir balikan posisi ini, di mana Israel akan berjaya dan Romawi yang akan ditindas. Maka mereka bertanya, Tuhan mau gak engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Saudara lihat, apa yang mereka harapkan dari Yesus bukan tentang kerajaan sorga, bukan tentang kehidupan yang kekal, tetapi tentang hal-hal duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran mereka. Karena apa? Pada saat itu mereka tidak makmur, mereka hidup di bawah penindasan bangsa Romawi, mereka harus membayar pajak kepada orang Romawi, mereka ada di bawah kuasa satu bangsa, mereka tidak berjaya seperti yang diceritakan pada zaman perjanjian lama. Nah, mereka merindukan situasi di mana Israel ini menjadi satu bangsa yang super power, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditundukkan, mereka yang paling berkuasa, mereka merindukan ini. Dan yang terlebih lagi mereka merindukan kekuasaan. Saudara, pada zaman itu ketika Yesus misalnya saja gitu ya, Yesus ini berhasil menjungkir balikan posisinya. Tadinya Israel ditindas, Romawi yang menindas. Lalu ketika Yesus menjungkir balikan posisinya, oke, Israel di atas, Romawinya di bawah, menjadi terbalik gitu ya, Israel yang menindas Romawi, maka yang mendapat kekuasaan tentu adalah orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Inilah yang mereka harapkan. Maka mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada pengharapan politik, ada pengharapan akan kekuasaan, ada pengharapan akan kemakmuran yang mereka harapkan Yesus akan wujudkan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan ini juga seringkali ada di dalam kehidupan spiritual kita. Hari ini, apa yang Anda harapkan dari Kristus? Berkat? Tuhan, saya mau kaya. Tuhan, saya mau hidup berkelimpahan. Saya sudah melayani Engkau, mengikuti Engkau. Berikan saya kelimpahan, berikan saya berkat, berikan saya kemakmuran, berikan saya kejayaan, berikan saya keberhasilan. Apa yang kita harapkan? Pemulihan. Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Tuhan, saya mau sakit saya disembuhkan. Tuhan, saya mau Kau melakukan mujizat-Mu untuk saya. Jamahlah saya, sembuhkanlah saya. Apalagi yang kita harapkan? Kenyamanan hidup. Tuhan, saya mau hidup tanpa masalah. Tuhan, tolong bereskan masalah saya. Saya punya masalah ekonomi, saya punya masalah hutang piutang. Tuhan, tolong bereskan semuanya untuk saya, agar hidup saya nyaman, agar hidup saya tentram, agar hidup saya damai sejahtera, bebas dari masalah, jalan saya mulus. Ya, saya mau berharap pada Tuhan untuk hal ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita harapkan dari Kristus hari ini?
itu sebetulnya selalu berkaitan dengan kehidupan kita di dalam dunia. Kita tidak mengharapkan bagaimana kerajaan sorga. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan sorga atau hal-hal kerohanian. Apa yang kita harapkan selalu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut keberadaan, kenyamanan, keamanan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah seperti ini. Jika orang dia mengharapkan berkat, dia mengharapkan kenyamanan hidup, dia mengharapkan kesembuhan, sampai di situ tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah jika dia sampai meninggalkan Tuhan, jika Tuhan tidak mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Saudara, kita manusia, kita boleh berharap, dan Allah merindukan kita menyatakan pengharapan kita kepadanya. Tetapi sekali lagi, jika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh marah kepada Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan hanya karena apa yang kita harapkan itu tidak terwujud. Jangan sampai kehilangan kesetiaan kepada Tuhan hanya karena apa yang kita inginkan tidak diwujudkan oleh Tuhan. Saudara, kita boleh berharap, tetapi Dialah yang merancangkan hidup kita. Di dalam pengharapan kita bukan semakin egois hanya menyuruh Tuhan wujudkan harapan saya ini. Tetapi di dalam doa kita, di dalam pengharapan kita, ketika kita tahu ada harapan yang tidak sesuai dengan Tuhan dan tidak terjadi di dalam hidup kita, mari kita menyesuaikan diri. Oh, berarti ini yang bukan yang Tuhan harapkan untuk saya. Tuhan mau yang lain terjadi di dalam hidup saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kondisi Anda hari ini tidak sesuai harapan Anda, masihkah Anda berharap pada Kristus dan percaya kepada Kristus? Ini adalah hal pertama yang kita pelajari. Kristus adalah sumber pengharapan satu-satunya di dalam dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang akan kita pelajari adalah murid Kristus adalah pembawa pengharapan bagi dunia. Tadi Kristus menjadi pengharapan bagi dunia, dia datang ke dalam dunia, dia mengajarkan murid-muridnya. Sekarang kita melihat bagaimana murid Kristus adalah pembawa pengharapan bagi dunia. Saudara, kalau kita melihat di dalam keseluruhan kisah kitab para rasul, itu tadi saya sudah jelaskan, di sini diceritakan bagaimana Injil itu menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini dimulai dari murid Yesus. Lalu di dalam kitab kisah para rasul juga nanti kita akan bertemu dengan seorang yang bernama Paulus. Nah, disinilah mulai pengajaran tentang kerajaan sorga itu mulai berkembang dengan lebih luas lagi, bahkan sampai ke wilayah Asia dan Afrika. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan dari murid-murid Yesus bisa melakukan ini itu bukanlah karena mereka itu hebat, bukanlah karena mereka ini super power, atau bukan karena mereka ini fasih di dalam berbicara. Kita tahu bahwa salah satunya Petrus adalah orang yang penakut. Dia pernah mengkhianati Yesus hanya karena dia takut melihat hukuman yang sedang dia saksikan, yang sedang dijalani oleh Yesus. Nah, saudara, bagaimana Petrus yang penakut ini bisa sedemikian berani memberitakan Injil? Bahkan kita tahu bahwa di akhir hidupnya Petrus ini mati martir, dia disalib terbalik hanya demi menyebarkan Injil Kristus. Bagaimana Petrus yang penakut ini bisa sebegitu berani? Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, lihat di sini kita akan menerima kuasa. Murid-murid Kristus menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Di dalam kisah para rasul yang kedua, di situ dijelaskan tentang peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun di atas murid-murid Yesus sehingga terjadi pemberitaan Injil, pertobatan yang sangat besar pada saat itu. Dan disinilah titik awal di mana Injil menyebar sampai ke seluruh bumi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Petrus, bagaimana Paulus, bagaimana semua murid-murid yang lain bisa seberani itu di dalam memberitakan Injil? Karena mereka memiliki kuasa. Saudara, kalau di dalam dunia ini kita melihat ya, orang kalau punya kuasa, dia seolah-olah tidak takut oleh apapun. Saudara, tentu misalnya kalau lihat media sosial ya, beberapa waktu lalu saya melihat media sosial, ada seorang pria kena tilang gitu ya. Lalu ketika dia ditegur sama polisinya, dia bilang,
oh saya anak DPR, saya anak pejabat, saya anak pejabat, ya. Seolah-olah kalau dia anak pejabat, dia berani melanggar peraturan Pak Polisi, bahkan sampai kena tilang pun berani, karena dia punya kuasa. Jadi seolah-olah dari peristiwa ini kita belajar orang yang punya kuasa itu kayaknya nggak kenal takut, karena dia punya kuasa. Nah saudara, ini adalah hal yang nyata dan ini adalah fakta. Orang yang punya kuasa, rasa takutnya lebih sedikit, karena dia punya kuasa yang besar. Dia punya kuasa mungkin karena kekayaan, mungkin kuasa politik, mungkin kuasa dari harta, jabatan, dan tahta. Rasa takutnya lebih sedikit. Nah, sedangkan anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus pada zaman itu, kuasa apa yang mereka miliki? Kuasa apa yang mereka miliki? Mereka jabatan tidak ada, mereka kondisi ekonomi juga tidak bisa dibilang kondisi ekonomi yang berlebihan, malah berkekurangan. Bagaimana mereka bisa seberani itu? Jawaban satu-satunya adalah karena kuasa Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian untuk menjadi saksi Kristus walaupun tekanannya sangat banyak. Bukan kuasa politik yang dijanjikan, tetapi kuasa Roh Kudus. Inilah fondasi bagi murid Kristus untuk melakukan pekerjaan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid Kristus pada zaman itu tidak memiliki kuasa duniawi, tetapi mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang lebih besar daripada kuasa duniawi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang membuat murid-murid Kristus yang diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu mampu membawa berita pengharapan ini menyebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal kedua yang kita pelajari. Lalu hal ketiga yang akan kita pelajari adalah kedatangan Kristus kedua kali adalah pengharapan bagi kita saat ini. Saudara, tadi kita sudah melihat Kristus datang ke dalam dunia membawa pengharapan bagi dunia ini. Murid-murid Kristus menerima pengharapan itu lalu diberikan kuasa Roh Kudus dan menyebarkan pengharapan itu sampai ke ujung dunia, sampai kepada kita. Pengharapan itu telah sampai kepada kita. Berita kerajaan sorga telah sampai kepada kita. Sekarang tugas kita adalah menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai pengharapan kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, disinilah kita harus terus menyebarkan pengharapan tentang kerajaan sorga sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus terangkat ke sorga, ada dua orang berpakaian putih, itu adalah malaikat berdiri di dekat orang-orang yang berkumpul di situ lalu mengatakan demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini malaikat menegaskan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Artinya ini ada keterpisahan antara murid Kristus dengan Yesus secara jarak fisik. Murid Yesus tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, artinya Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka makan, perjamuan, lalu berkumpul. Tidak ada aktivitas seperti itu lagi karena Yesus secara fisik sudah naik ke surga, lalu murid-murid ada di dalam dunia. Tetapi apakah betul Kristus memang betul-betul meninggalkan dalam arti dia lepas tangan? Oh udah, tugas saya udah selesai, saya udah terangkat ke surga, saya udah balik ke surga, udah biarin aja murid-murid di bawah mau ngapain kayak di dunia mau ngapain kayak mau jungkir balik kayak atau gimana, saya udah gak terlibat lagi, saya udah gak peduli lagi. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Tentu tidak. Karena apa? Setelah peristiwa kenaikan Kristus ke surga, Roh Kudus diturunkan ke dalam dunia. Setelah Yesus naik ke surga, terjadilah peristiwa Pentakosta. Murid Kristus tidak dibiarkan sendirian karena ada Roh Kudus menyertai mereka. Anda dan saya hari ini di dalam dunia menantikan kedatangan Kristus, kita tidak sendirian. Ada kuasa Roh Kudus turun bersama-sama dengan kita hari ini. Ada Roh Kudus yang terus menemani kita, membuat kita walaupun terpisah secara fisik dengan Allah Bapa di sorga, tetapi kita terus terkoneksi karena ada Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan kita.
Saudara, Roh Kudus ini jugalah yang mampu membuat kita sampai hari ini mampu memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang di sekitar kita. Membagikan pengharapan dari Kerajaan Sorga kepada orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pernah lihat orang lari estafet gitu ya, biasanya ada tongkat estafet yang akan dioper-oper ya. Saudara, saya mengibaratkan kita itu seperti sedang ada dalam lomba estafet ya. Kristus membawa tongkat estafet yang pertama berisi tentang berita Kerajaan Sorga, hidup kekal, pengampunan, kasih Allah. Dia berikan tongkat estafet itu kepada setiap murid-murid, 12 muridnya. Lalu murid-murid menyebarkan tongkat estafet ini ke seluruh bagian penjuru bumi. Lalu hari ini tongkat estafet ini ada di tangan kita. Bagaimana kita? Apakah kita menjadi pelari yang aktif untuk membagikan tongkat estafet ini supaya setiap orang yang telah mendengar berita ini juga meneruskan berita ini sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi? Saudara yang terkasih, melalui pembahasan firman Tuhan hari ini kita belajar Kristus membawa harapan bagi dunia. Murid-murid membawa berita pengharapan itu menyebar semakin luas di seluruh bagian penjuru bumi. Dan kita meneruskan penyebaran berita pengharapan ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Jangan pernah melupakan panggilan kita untuk menjadi pemberita Injil Kristus. Jangan pernah lupakan panggilan kita untuk membawa berita pengharapan ini sampai ke ujung bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam pendengaran firman Tuhan ini kami belajar ya Bapak, bahwa kami adalah orang-orang yang meneruskan berita pengharapan itu. Kami adalah orang-orang yang membawa berita pengharapan itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang ada di dekat kami, sehingga berita ini boleh terdengar di seluruh penjuru muka bumi sampai ke ujung dunia, sampai dunia ini mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，主快再临，来回应上帝的话，以便受奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus Kristus segera kembali untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan. The
将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，主必回来，不久回来。Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Saat Ia Kembali. Doxologi.一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semakin giat melayani Tuhan, dan berkat Tuhan akan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur, kita akan kasih Tuhan berkat-berkat Tuhan selama ini yang sudah kita terima. Marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik dengan persembahan-persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO bisa mentransfernya ke 081263573666, atau lebih mudah Bapak Ibu tinggal screenshot pada QR yang sudah tersedia. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita memberikan yang terbaik, memberinya dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan akan terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mulai buka ibadah onsite, tetapi terbatas, ya, terbatas. Hanya dikhususkan bagi kita yang mungkin selama ini sudah tidak pernah ibadah online lagi, atau selama ini dengan fasilitas yang serba kurang, tidak ada jaringan, tidak ada HP. Marilah bisa hadir di aula dengan protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bangku hanya berlaku untuk 2 orang saja, dan dilarang bawa anak kecil. Bagi yang kurang sehat juga dilarang keras hadir di aula mengikuti ibadah, tetapi terus dianjurkan mengikuti ibadah dari rumah saja. Dengan adanya ibadah onsite secara terbatas ini, kami mengharapkan Bapak Ibu bisa terus mengikuti ibadah maupun persekutuan-persekutuan yang ada. Kiranya kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita mengerti, bahkan kita mengenal Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita sendiri melihat berita-berita bahwa suasana semakin mencekam dengan virus-virus corona varian baru, ya, itu semakin mengerikan dan lebih mudah terjangkit. Jadi marilah kita jangan anggap remeh, dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, memakai masker dan face shield, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan ambil waktu untuk olahraga. Untuk sementara mari kita tetap bertahan, bersabar untuk tidak selalu berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan demi kesehatan. Sekali lagi, pada saat kita menjaga tubuh kita baik-baik, kita juga ikut menjaga kesehatan orang lain. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati.